Tantangan kita banyak ya. Semenjak kita dapat anugerah inovasi Jawa Barat dari Gubernur Jawa Barat itu di bidang pangan, selepas itu kita mulai banyak kedatangan tamu dari luar Jawa. Kebanyakan dari luar Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Nah, bahkan kesininya dari Jawa Tengah, Jawa Timur juga ada. Gitu. Mereka datang ke sini, ke Balai Pare ingin bertanya bagaimana rasionalisasi pertanian organik di Karawang. Ya saya cerita apa yang saya lakukan, apa adanya begitu, ya begini gitu. Bahwa kemudian ada program-program tertentu untuk menambah produktivitas, sebut saja program SRI, System Rice Intensification dan lain-lain, itu perlu dikoreksi dalam konteks Karawang. September kemarin saya diundang oleh FAO, Food Organizational Agriculture, badan dunia yang mewadahi pangan, ke Kamboja. Saya melihat alam Kamboja itu mengerikan. Mengerikan itu artinya saya pesimis. Kalau alam itu terjadi di Indonesia, mungkin kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa kok di Kamboja masalahnya? Jadi mungkin si FAO ini mengingatkan kepada saya, alammu lebih subur daripada Kamboja. Kenapa petani motivasi Kamboja itu lebih hebat berbanding di kita begitu. Itu yang nilai-nilai itu yang saya serap dari mereka. Akhirnya saya merasa optimis. Ini kita belum begitu parah. Kondisi kita tuh ketidaksuburannya belum begitu parah. Mengerikan kalau Kamboja itu. Air aja susah minta ampun. Mereka juga irigasinya juga non teknis. Mereka menanam padi itu berdasarkan curah hujan dan lain-lain. Karawang ini apalagi coba. Hampir 96% lahan pertanian kita itu teknis. Anytime kita bisa nanam. Air bisa digelontorkan. Makanya kita harus bersyukur. Makanya motivasi petani Karawang harusnya lebih bersyukur dibandingkan dengan petani-petani yang lain yang memang wilayahnya tidak teknis. Begitu. Ya. Nah, ini anugerah ini yang sering kita sia-siakan. Makanya saya sebagai pribadi dan Balai Pare Pertanian Organik, saya berharap betul bahwa pemerintah daerah itu concern terhadap lahan yang akan dipertahankan untuk bahwa Karawang sebagai penyedia lumbung pangan sehat ke depan. Begitu. Sebut saja mungkin lahan abadi atau apapun istilahnya, harus concern itu. Kalau tidak, saya memprediksi bahwa Karawang tidak akan pernah lagi menjadi lumbung pangan sehat nasional, dan saya menduga nanti ke depan bahwa Karawang akan menjadi area industri semuanya. Setahu saya, Cianjur itu lahan sawahnya 24.000 hektar. Sementara masyarakat pengkonsumsi beras di Jakarta, sebut saja penduduk yang sekitar hampir 13 juta itu, tahunya adalah beras Cianjur. Kita kalikan saja hitung-hitungan rasionalnya, 24.000 kali 6 ton, itu berapa? Dijadikan beras, randemennya berapa? Mampu nggak regional atau wilayah Cianjur yang 24.000 hektar itu mensuplai beras ke Jakarta setiap hari, begitu. Oke, nah sementara Karawang sekarang masih di level 96 ribuan. Kita itu 4 kali lipat. Wilayah sawahnya lebih banyak dari Cianjur. Tapi, nah itulah kita, begitu. Kita tidak merasa penting melakukan branding bahwa Kabupaten Karawang adalah sebagai lumbung pangan, begitu. Nah, ini harusnya dilakukan branding. Ya, jadi government, terus kita semua di Karawang itu sadar betul bahwa kita itu adalah lumbung pangan, begitu. Salah satu contoh kasus adalah, coba Anda pergi ke Pasar Johar setiap pagi, itu mobil truk, apa istilahnya adu buntut begitu. Coba kamu perhatikan, itu kebanyakan letter F dan letter B. Letter F itu ya mana? Begitu, Cianjur. Dan itu adalah pedagang-pedagang beras Cianjur. Dengan disulap sedikit, karungnya diganti, labelnya Cianjur, harganya menjadi berbeda. Nah, harusnya Karawang bangkit untuk kita punya branding sendiri, dan kita harus merasa bangga bahwa Karawang adalah sebagai sumber pangan. Kurang apa coba kualitas pangan Karawang ini? Bahwa kita juga ke depan itu harus melakukan sertifikasi sebuah wilayah. Sebut saja begini. Kopi di Medan yang terkenal di Sumatera Utara itu kopi Mandailing misalnya.
Jadi Mandailing itu disertifikasi bahwa kopi yang ditanam di tanah Mandailing itu dia khas rasanya. Begitupun Karawang. Beras yang keluar dari tanah Bekasi, beras yang keluar dari tanah Indramayu dan Subang, sekalipun sama-sama varietasnya sama, sebut saja misalnya Ciherang atau apa, itu rasanya berbeda. Nah, kita harus sadar itu, harus bangga bahwa Karawang itu punya alam yang khas. Mungkin karena dulunya kita rawa-rawa dan lain-lain begitu, itu khas. Jadi efeknya sekarang itu bahwa beras Ciherang kalau dibandingkan, ini pernah dicoba, maaf, beras kita, beras organik kita dibandingkan dengan berbagai beras dari berbagai wilayah, sebut saja dari Tasik, dari Boyolali, dari mana begitu, kita menang. Bahwa kita lebih pulen, lebih empuk, lebih apa, dengan satu varietas yang sama. Itu kenyataannya. Nah, ini harusnya publik tahu bahwa di luar Karawang harus tahu bahwa Karawang itu sebagai lumbung pangan, gitu. Areal kita 4 kali lipat dari Cianjur, begitu. Kalau ngomong misalnya horti, perkebunan, oke, kita memang tidak ada, begitu. Atau memang bukan tidak ada, mungkin sedikit begitu. Mereka lebih unggul di wilayah itu, begitu. Tapi kalau untuk konteks beras, padi, kita bukan harus fokus, bahwa pemerintah itu harus sadar bahwa peta Karawang adalah pertanian. Dan mungkin sekarang dengan tambahan industri, begitu. Ketika lahan kita pertanian, terus maaf, masyarakat kita bergantung dari sektor pertanian masih begitu banyak. Hampir 70% masyarakat Karawang itu bergantung kepada pertanian, begitu. Bukan ke industri. Di industri apakah ada sebut saja pengusaha lokal yang bermain di wilayah industri itu? Begitu. Kan tidak ada. Itu kan pemain luar yang datang ke kita, sebut saja investor yang datang ke kita, kan begitu. Yang kerja juga iya kalau orang Karawang, yang luar Karawang juga banyak gitu. Oke lah, kita sebagai sebuah wilayah yang welcome terhadap urban dan lain-lain begitu. Tetapi tolong dong, pertanian itu didorong gitu, didorong. Kalau nggak didorong, masa saya harus cerita dalam sebuah kapasitas produktivitas per hektar lahan sawah jika dibandingkan dengan lahan sawit itu jauh begitu. Sawit itu sekali nanam nunggu 3-4 tahun, dia berbuah 25 tahun terus berbuah. Saya cross check ke mereka, disebut saja di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, itu rata-rata per hektar saat ini per hektar itu dia dapat menghasilkan sekitar 3 jutaan per hektar. Itu dia udah bersih. Kita Karawang, sebut saja dengan lahan sawah, sebut saja kita memproduksi bahan pokok, bahwa padi kita itu tiap 6 bulan sekali siklusnya. Neraktor lagi, menanam lagi, tandur lagi, menyiangi lagi, panen lagi. Terus tiap tahun seperti itu. Mereka dalam konteks sawit itu tidak begitu. Sekali nanam nanti 25 tahun yang akan datang baru recyclingnya. Begitu. Ini mengerikan ini. Udah begitu maaf, ketika posisi sebut saja harga beras di Karawang di Pasar Johar itu naik, pemerintah gerah. Pemerintah melakukan impor beras. Itu artinya apa? Bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak ridho bahwa petani Karawang itu menikmati hasil jerih payahnya. Dengan harga beras yang mahal, otomatis akan berefek kepada harga gabah yang mahal. Di situ. Nah, ini dikotomi atau apa istilahnya ya? Buah si malakalma bagi petani di Karawang untuk apakah saya akan mengembangkan padi terus atau bagaimana? Begitu. Soalnya kalau seperti itu terus, ya kita dipatok kesejahteraan kita. Konon yang lain, harga-harga yang lain dilempar kepada sebut sajalah mekanisme pasar. Oke? Nah, ketika harga beras mahal, mekanisme pasar menentukan mahal karena memang suplai dari daerah lainnya kurang, pemerintah impor. Matilah kita sebagai petani padi. Akhir-akhir itu harusnya dicatat oleh pemerintah. Bahwa konteksnya, kalau saya ambil contoh Malaysia, pemerintahnya mensubsidi kepada petani yang memang nanam padi. Mereka mensubsidi. Kita di Karawang gagal panen. Mboya ada pemikiran lah dari pemerintah, sebut saja bikin asuransi gagal panen atau apa begitu. Harusnya begitu.
Seberapa besar sih APBD untuk substitusi anggarannya untuk asuransi gagal panen? Kalau gagal panen mengerikan. Sudah mah peluh keluar keringat, panas segala macam, udah begitu duit keluar gagal panen lagi. Apa coba yang diperbuat oleh pemerintah kepada pertanian? Itu pertanian secara umum ya, bukan pertanian organik saja. Anorganik juga iya gitu. Nah kira-kira itulah yang harus coba wilayah-wilayah stakeholder yang lain ke pertanian ini. Janganlah teriak-teriak terus bahwa kita harus menjadi lumbung pangan, bahwa kita harus menjaga ketahanan pangan, tapi action realnya ke bawah itu tidak ada.